pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Kemudian yang kedua itu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas materi terkait mata kuliah psikologi konsumen. Nah, materi yang pertama itu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, dan materi kedua pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Di sini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Basu Swasta, perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan itu sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Yang ketiga, macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi ini ada dua. Yang pertama, motivasi positif, menyangkut kebutuhan, keinginan, atau hasrat. Contohnya diskon, hadiah, dan lainnya. Dan yang kedua, motivasi negatif. Misalnya ketakutan dan keenggangan. Contoh standar pembelian dalam jangka atau batas waktu tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ada beberapa seperti motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginan saja. Selanjutnya ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Kemudian sikap. Sikap adalah predisposisi, keadaan mudah berpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Dan selanjutnya persepsi. Persepsi adalah hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut tidak akan mencoba produk tersebut. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi adalah kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil, perasaan suka dan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Yang pertama tadi ada faktor internal dan dilanjutkan dengan faktor eksternal, yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan di sini adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Selanjutnya kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka.
Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Selanjutnya keluarga. Keluarga ini menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama. Dengan arti lain, kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen, yaitu 1. Pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan sebagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat dalam diri atau sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawa, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian ini cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengonsumsi produk dan jasa tertentu. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Ketiga, kepribadian dapat berubah. Dan yang keempat, kepribadian berinteraksi dengan situasi. Selanjutnya ada dimensi kepribadian. Yang pertama, ekstraversi. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang senang bergaul dan banyak bicara dengan tegas. Yang kedua, sifat menyenangkan. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Ketiga, sifat mendengarkan kata hati. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Keempat, kemantapan emosional. Suatu dimensi yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, tak kokoh. Dan yang keenam, keterbukaan terhadap pengalaman. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang imajinatif secara arsitek, peka, dan intelektual. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dalam perilaku konsumen, yaitu faktor perbedaan individu dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Kedua, faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Ketiga, proses psikologi terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Materi itulah yang dapat saya sampaikan.